Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 437, bukti yang tidak ambigu. Setelah memasuki rumah, Lin Yu menutup pintu, dan Bu Cheng dengan sadar berdiri di sisi pintu untuk mencegah siapapun mengganggu Lin Yu dan Han Bing. Ada apa? Apa yang terjadi? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya bertanya sesuatu padamu. Han Bing menoleh dan bertanya pada Lin Yu dengan wajah dingin, apa hubungan antara kamu dan wanita yang menyebut dirinya Mawar? Hubungan apa? Lin Yu tiba-tiba mencibir, berjalan ke kursi untuk duduk, dan tersenyum. Apa itu, hubungan antara percobaan pembunuhan dan korban? Sudah kubilang sebelumnya. Jangan tersenyum denganku, Mayor He, aku memintamu sebagai perwira, harap lebih serius. Kata Han Bing dengan wajah dingin. Aku tidak bercanda, apa yang aku katakan itu benar. Melihat kemarahan Han Bing, Lin Yu buru-buru berkata, tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Dia hanya ditugaskan oleh orang lain untuk membunuhku. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit curiga, itu karena dia masuk ke Departemen Intelijen Militer. Ini adalah pertama kalinya Han Bing berbicara dengannya dengan sangat serius, dan dia tidak mengerti, mengapa dia tiba-tiba menyebutkan masalah Rose. Tidak apa-apa. Raut wajah Han Bing sedikit mereda, lalu berkata dengan dingin, oke, izinkan saya tidak bertanya apakah Anda sengaja melepaskannya terakhir kali. Saya hanya akan bertanya kepada Anda, jika kami menemukan bahwa dia tersangka kriminal dengan banyak kejahatan, maukah kau membunuhnya sendiri? Hati Lin Yu tergerak ketika dia mendengar ini, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan tergesa-gesa, maksudmu kamu telah menemukan identitasnya? Apa dia? Jangan khawatir tentang ini, jawab saja aku, jika ini benar, maukah kamu membunuhnya sendiri? Kata Han Bing dengan cemberut. Pertemuan. Lin Yu setuju tanpa ragu-ragu, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa campur aduk, memikirkan perhatian Rose pada Xiaozi, memikirkan dedikasi Rose kepada anak-anak itu, memikirkan wajah menawan itu. Sakit hatinya yang tidak bisa dia ceritakan, saya benar-benar tidak ingin percaya bahwa Rose akan menjadi iblis pembunuh. Tidak apa-apa, Mayor He, saya harap Anda dapat mengingat apa yang Anda katakan. Han Bing menatap tajam ke arah Lin Yu, lalu menghela nafas, dan berkata, jangan salahkan saya karena berbicara dengan Anda seperti ini, suasana hati saya sangat baik. Ada yang sangat buruk. Apa yang terjadi? Lin Yu bergegas dan bertanya dengan prihatin, apakah terjadi sesuatu? Han Bing mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yu, dengan jejak rasa sakit yang jelas terlihat di matanya, dan berkata dengan lembut, kolega lain dari Departemen Intelijen Militer kita telah meninggal. Dan rekan lain. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi gemetar, memikirkan situasi tragis rekannya yang meninggal terakhir kali, tidak bisa tidak terkejut, apakah pembunuh abnormal itu melakukannya? Han Bing mengangguk, matanya tiba-tiba jatuh, dan dia berkata dengan dingin, rekan ini terbunuh di rumah kali ini. Karena kita mengejarnya dengan sangat kejam pada tahap ini, dan kita bahkan telah menangkap ekor rubahnya, jadi dia buru-buru melompati tembok, dan pada gilirannya membalas dendam pada kami. Apa kau menemukan petunjuk? Hati Lin Yu mengantisipasi dan mengkhawatirkan. Apa yang saya nantikan adalah bahwa dia akhirnya akan dapat mengungkap wajah sebenarnya dari pembunuh sesat ini, dan kekhawatirannya adalah dia takut bahwa pembunuh sesat ini benar-benar Rose. Ini adalah fakta yang paling tidak ingin dilihatnya. Tidak buruk. Han Bing mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Lin Yu, dan berkata dengan suara yang dalam, kami sekarang memiliki cukup bukti untuk mencurigai bahwa pembunuh sesat ini adalah Mawar. Wajah Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan dia menatap Han Bing dengan tidak percaya, dan tubuhnya sedikit gemetar.
Kenapa? Apa kau merasa tidak enak? Han Bing mengerutkan kening dan melirik Lin Yu dengan dingin. Kamu baru saja bilang ingin membunuhnya sendiri. Jika itu benar-benar dia, aku pasti akan membunuhnya secara pribadi. Suara Lin Yu rendah, tapi dia sangat tegas. Faktanya, alasan mengapa hatinya sangat berfluktuasi bukan karena dia enggan untuk membunuh Rose, tetapi karena perasaan bersalah dan penyesalan. Jika faktanya seperti yang dikatakan Han Bing, maka dia akan menyesal di dalam hatinya, menyesali bahwa dia seharusnya tidak percaya pada Rose dengan percaya diri, lalu biarkan dia pergi dengan mudah. Justru karena dia melepaskannya, jadi Rose punya kesempatan untuk membunuh kolega dari Departemen Intelijen Militer ini. Jadi, dengan kata lain, Lin Yu yang membunuh rekan Mi ini. Han Bing dengan hati-hati melirik ekspresi wajah Lin Yu, lalu menghela nafas, dan berkata, aku percaya padamu, sepertinya kamu tidak akan pernah menjadi pengkhianat Departemen Mi. Pengkhianat. Lin Yu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan buru-buru berkata, apakah kamu mengatakan bahwa ada pemerkosaan di Departemen Intelijen Militer kita? Lumayan, kata Han Bing dengan wajah cemberut. Kita sekarang akhirnya tahu kenapa kita tidak bisa menangkap wanita ini untuk waktu yang lama. Itu karena kita punya eyeliner di Departemen Intelijen Militer. Sepertinya wanita ini benar-benar cakap. Ya. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan ada pemerkosaan di lembaga seperti Departemen Intelijen Militer. Lalu kenapa kamu menanyakan hal itu barusan? Kamu curiga bahwa aku pengkhianat? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan itu masalahnya, aku tidak meragukanmu, aku hanya takut kau akan disihir oleh wanita itu dan menunjukkan belas kasihan padanya. Bagaimanapun, dia kabur darimu terakhir kali. Han Bing berkata sambil menghela nafas, itu sebabnya saya ingin mencoba tekad Anda. Ya. Bagaimanapun dia melarikan diri dariku terakhir kali. Lin Yu mengulangi, dengan sedikit rasa sakit di wajahnya, jika bukan karena keraguan dan belas kasihannya, rekan itu tidak harus mati. Tidak ada yang perlu dikatakan, izinkan saya memberitahu Anda mengapa kami mencurigainya. Han Bing segera mengeluarkan telepon, mengeluarkan beberapa foto dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu segera mengambilnya, dan melihat kartu giok di foto pertama. Piring giok dengan pola aneh yang pernah dia lihat sebelumnya. Perbedaan antara merek batu giok ini dan produk jadi adalah bahwa merek batu giok ini berwarna merah cerah. Dan bukan hanya permukaannya, tapi juga merah cerah dari dalam keluar. Seolah berlumuran darah. Ini ditemukan dari villa tempat tinggalnya. Han Bing berkata dengan suara yang dalam, ini adalah alamat villa yang Anda berikan terakhir kali dengan mengandalkan ingatan. Setelah kami mencari lagi dan lagi, kami menemukan lokasi spesifiknya. Hampir tidak ada yang memilikinya. Batas ibu kota. Ketika Lin Yu mendengar ini, tangan yang memegang ponsel sedikit bergetar, dan berkata dengan suara rendah, lalu, bagaimana dengan dia? Tentu saja dia sudah lama kabur. Apakah dia masih tinggal di sana untuk kita tangkap? Han Bing mencibir. Dia kabur sebelum kita pergi. Semuanya sudah dibersihkan, tidak ada tetaplah. Kami juga menggeledah seluruh rumah dan menemukan medali giok ini. Lin Yu mendengarkan dengan tenang, dengan ekspresi serius, tidak berbicara, lalu menghela nafas, dan berkata, jika kamu hanya mengandalkan kartu giok, itu tidak dapat membuktikan bahwa pembunuhnya adalah dia, kan? Berbicara, Lin Yu melirik Han Bing, yang curiga, dan buru-buru berkata, jangan salah paham, saya hanya berbicara tentang banyak hal. Benar-benar tidak mungkin untuk memastikannya. Han Bing mengangguk, lalu mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengusap layar ponsel di tangan Lin Yu, dan memunculkan beberapa foto almarhum, dan berkata, ini adalah foto almarhum yang dia bunuh. Lihatlah lebih dekat, lihat apakah Anda mengenalinya. Aku tahu. Lin Yu terkejut sejenak, lalu melirik almarhum di foto,
dan melihat almarhum sama dengan almarhum sebelumnya. Leher dan wajahnya seperti balon yang menggembung, dan kulit yang terbuka tebal. Orang tua ungu kehitaman dengan lidah terulur menakutkan dan aneh dalam kematian. Wajah aslinya tidak lagi dikenali, tetapi dia tahu bahwa almarhum adalah seorang wanita. Lin Yu tidak tahan melihat pemandangan ini, dan berkata tanpa daya, tidak mungkin untuk melihat wajah aslinya sama sekali, dan berdasarkan penampilan umum, saya belum melihatnya. Perhatikan baik-baik bajunya, Han Bing mengingatkan. Lin Yu hanya memperhatikan pakaian pada almarhum, hanya terusan biru langit, dengan tulisan, pabrik tekstil Fuseng, disulam dengan benang sutra merah di dada kiri. Apakah ini karyawan pabrik tekstil tempat aku mengejar pria berbaju hitam hari itu? Lin Yu segera mendapat kesan dan bertanya dengan heran. Ya, ini adalah karyawan wanita yang diculik malam itu. Han Bing melirik Lin Yu dan berkata dengan dingin, dia sudah mati kurang dari 3 hari. Lin Yu terkejut, dan kemudian buru-buru berkata, tapi mengapa dia membunuh karyawan wanita ini? Pada saat itu, dia memiliki kesempatan untuk membunuh karyawan wanita ini, tetapi dia tidak melakukannya. Itu karena pegawai perempuan itu tidak mengancamnya saat itu. Han Bing mendengus dingin. Tepat sebelum pegawai perempuan itu meninggal, dia menelepon kami dan mengatakan bahwa dia mengingat orang berpakaian hitam yang menculiknya. Saya ingin mencerminkan beberapa karakteristiknya, tetapi dia dibunuh keesokan paginya. Pada saat itu, Anda telah memastikan bahwa pria berbaju hitam adalah mawar, jadi sepertinya itu bukan dia, siapa lagi? Lin Yu terhuyung sedikit ketika dia mendengar ini, dan tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya, merasakan darah menetes di dalam hatinya, dan benci bahwa dia telah membiarkan wanita kejam ini pergi. Apa kau sudah menemukan keberadaannya? Setelah suasana hati Lin Yu stabil, dia bertanya dengan suara dingin seperti es. Belum, tapi kita akan bisa segera mengetahui pemerkosaan itu, dan kemudian kita bisa menggunakan nama pemerkosaan itu untuk mengeluarkan berita palsu untuk memancingnya ke dalam umpan. Jawab Han Bing. Oke, kalau saatnya tiba, ingatlah untuk meneleponku. Lin Yu berkata tanpa sedikit pun emosi dalam suaranya. Aku memberitahunya bahwa jika akhirnya aku mengetahui bahwa pembunuh ini benar-benar dia, aku pasti akan melakukannya sendiri. Bunuh dia, aku berjanji padanya. Aku harus melakukannya. Oke, Han Bing mengangguk, dan tidak bisa menahan nafas lega ketika Lin Yu begitu bertekad. Dr. He, apakah Dr. He ada di sini? Tiba-tiba terdengar teriakan di luar pintu. Lin Yu melirik Han Bing, lalu keduanya dengan penasaran membuka pintu dan berjalan keluar, hanya untuk melihat Dekan Gong dari panti asuhan Yuan berdiri di depan pintu dan melihat ke dalam. Lin Yu kemudian teringat bahwa hari ini adalah hari untuk Xiaozi menyembuhkan matanya, dan ketika dia mengira bahwa Xiaozi adalah adik Rose, hatinya terasa sakit. Tapi Rose adalah mawar, Xiaozi adalah Xiaozi, bahkan jika Rose adalah pembunuhnya, dia akan tetap membantu Xiaozi menyembuhkan matanya. Din Gong, kamu di sini, masuk, kata Lin Yu sambil mencari sosok Xiaozi. Dr. Ho, bukankah Xiaozi datang ke sini? Din Gong berkata dengan cemas ketika dia melihat Lin Yu bergegas. Tidak, Lin Yu bertanya dengan bingung, apakah dia tidak bersamamu? Din Gong bergidik ketika mendengar ini, dan wajahnya memucat dan berkata, tidak bagus, Xiaozi sudah pergi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.